Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua Adi Numis di channel Creative Wheels. Nah, kali ini gua mau bahas tentang motor yang ada di depan gua ini. Ya, betul sekali, Yamaha Grand Filano. Nah, kali ini gua mau bahas tentang fitur-fiturnya dan keunggulannya serta kekurangannya di harga yang 20 juta sekian. Apakah worth it dengan harga segini, atau menurut kalian di harga segini kayaknya masih kurang deh, apa gimana gitu ya. Nanti kalian tinggal lihat aja, simak videonya, dan kalian juga bisa komen setelah video ini sampai selesai ya. Nah, jadi si Grand Filano ini mengusung dengan konsep retro ya guys. Ya, bisa kalian lihat sendiri, hampir-hampir mirip Vespa ya, cuman dari segi pabrik Jepang. Nah, si Filano ini menurut gua desainnya kayak klasik sih. Ya nggak tahu ya, retro sama klasik sih seperti apa, cuman kalau klasik kan lebih ke arah-arah vintage gitu ya. Cuman dibalut dengan desain yang agak elegan ya. Dari segi catnya, dia glossy-nya lebih bagus, warnanya lebih terang. Dan untuk desain seperti bodinya juga lebih enak lah dilihatnya gitu. Dari segi spionnya sendiri, si ownernya itu sudah diganti karena mengikuti konsep dan lebih lebar juga sih dari standarnya ya. Kalau untuk sekarang dia sudah diganti, modelnya lebih ke model retro di warna bulat gini dan lebih lebar, dan juga sudah dipasang dengan holder untuk di sini untuk handphone, di sini untuk kamera, karena owner sendiri suka touring ya, suka adventure. Dari segi depan juga seperti yang kalian lihat nih, udah dirubah ya sama ownernya, jadi ditambahin aksesoris seperti visor lampu dan visor untuk penutup speedometernya, biar terkesan klasik ya, lebih tambah aksen retro banget. Soalnya ownernya itu anak skena banget guys gitu loh. Untuk jalur stangnya sendiri juga udah mengalami pergantian ya, yang tadinya itu standarnya juga warna hitam, tapi ini ownernya juga beli lagi aksesoris, jadi diganti dengan kesukaan warna dia, warna gold seperti ini ya guys. Oh ya, gue juga mau kasih tahu juga nih buat kalian nih, kalau kalian yang suka-suka konsep retro juga dan klasik seperti ownernya ini, kalian juga bisa ganti behelnya nih seperti ini. Nah, ini behelnya pun selaras ya dengan konsep si motornya, dan ini juga berfungsi ya, fungsional ya. Fungsionalnya kenapa? Karena untuk penyimpanan barang atau taruh barang seperti tas yang besar itu bisa ditaruh di sini ya. Seperti itu fungsinya, jadi lebih fungsional aja. Kalian kalau buat touring, jalan-jalan jauh, cocok nih pakai ini. Sekalian juga si ownernya juga diganti ya sok belakangnya. Jadi ya seperti inilah penampakan luarnya yang bisa kalian lihat. Sebelum gua ke fitur-fitur yang ada di Yamaha Grand Filano ini. Oke, lanjut kita ke fitur yang ada di Yamaha Grand Filano ini. Pertama, gue mau bahas tentang fitur keyless atau kunci yang ada di Yamaha Grand Filano ini. Nah, untuk motor retro klasik modern ini, itu menurut gue pas ya untuk dari sisi bagian pengamanannya ya. Untuk fitur keyless sendiri itu adalah fitur keamanan yang pada saat ini lumayan cukup aman pada motor yang ada di Indonesia ya. Kenapa? Karena itu untuk maling pun agak susah ya buat congkel-congkel atau segala macam, karena dia memiliki remote seperti ini. Nah, gue juga mau bahas juga kekurangannya, remote-nya cuma dikasih satu, nggak ada serepnya ya, seperti itu. Dan ini juga dikasih kunci seperti ini. Nah, buat kalian yang mau beli Yamaha Grand Filano ini, yang kalian lihat videonya seperti ini, itu kalian boleh pikir-pikir dulu ya. Ini untuk remote-nya hanya dapat satu, dan untuk
kunci seperti ini hanya dapat satu. Pasti kalian nanya-nanya, ini kunci buat apa ya? Nah, kunci serep yang ini terletak ada pada bagian bawah sini nih guys. Jadi ini fungsinya untuk buka bagasi ya. Untuk buka bagasi seperti ini, gue contohin. Nah, udah bunyi. Nah, ini buat buka bagasi. Fungsinya apa? Kalau misalnya si aki ini soak, itu bisa dibuka bagasinya dari sini ya, dari kunci yang bawah tadi. Nah, untuk pembukaan akinya ada di sini nih. Nah, jadi kalian yang mau beli Yamaha Grand Filano juga harus aware lah ya. Jadi kenapa dia ada kunci kontaknya dua seperti ini, jadi yang satu buat buka bagasi, yang satu yang remote keyless aja. Nah, kekurangannya remote-nya cuma dikasih satu, dan untuk akinya kayaknya lebih cepat soak kayaknya. Nah, itu tadi untuk fungsi kunci serep ya, yang kunci manualnya untuk buka jok. Nah, sekarang gue mau kasih tahu juga, ayo sini kameranya. Nah, untuk dari segi bagasinya sendiri, penyimpanannya ini cukup lebar ya, dibandingkan dengan NMAX, Aerox. Ini kalau untuk dari segi lebarnya lebar banget tuh guys, ya hampir 2 jengkal lah. Tapi untuk panjangnya ya lebih panjang NMAX sih sedikit, tapi untuk penyimpanannya ya worth it lah segini untuk jalan-jalan jauh gitu. Dan untuk buat di dalam kota pun juga ya worth it lah, buat taruh-taruh belanjaan, buat taruh-taruh ya segala macam kalian, apa, pembawaan kalian lah gitu. Selain bagasi yang lebar, si Grand Filano ini juga ada lampunya nih di bagian bagasi sebelah kiri, di bagian dalamnya nih. Nah, ini sangat-sangat memudahkan, bukan memudahkan ya, jadi sangat-sangat fungsional lah buat kalian yang suka berkendara malam. Jadi seperti itu, yang suka taruh-taruh barang di dalam bagasi, ya, barang-barang yang kecil, perintilan yang kecil. Jadi biasanya kan kadang suka keselip-keselip tuh, nggak kelihatan. Nah, ini cukup mudah, maksudnya cukup buat ngebantu kalian buat ya taruh-taruh barang lah, buat penerangan gitu di dalam bagasi gitu, seperti itu. Sama untuk di bagian joknya terdapat juga kunci serep ya, kunci buat buka baut obeng, bukan kunci serep, bukan kunci serep buat kunci motor ya, bukan ya, tapi kunci serep untuk buat buka baut, kunci obeng seperti ini. Dan yang gua anehin juga, dia kok nggak dapat kunci busi ya. Jadi ya apa di gua doang yang nggak dapat kunci busi, apa ya semua Yamaha Grand Filano nggak dapat kunci busi ya, gua nggak tahu. Kalau kalian yang sudah punya Yamaha Grand Filano itu boleh komen, dan kalau yang belum ya kalian tetap simak terus ya video selanjutnya ya. Oke, lanjut kita ke fitur yang ada di depan. Dari pengisian bahan bakar dulu, kita buka tangkinya seperti ini. Seperti yang kalian lihat, untuk fitur pengisian BBM-nya itu ada di depan di sini ya. Jadi kalian kalau untuk ngisi BBM nggak usah lagi turun atau ribet-ribet buka jok gitu ya. Udah ada di depan, tinggal pencet fuel, di sini udah kebuka. Nah, yang dimana untuk kapasitas tanknya itu dia 4,4 liter ya, sudah cukup lumayan besar lah untuk motor seperti ini ya, dengan cc 125 cc. Nah, dan udah gitu Yamaha mengklaim di motor ini itu per liternya bisa mencapai 60 km ya. Dan kemarin juga sudah dibuktikan oleh si owner, langsung jalan ke Dieng Wonosobo. Nah, dia itu untuk pengisian BBM-nya juga kemarin dia bilang lumayan irit motornya. Ya, jadi untuk klaim Yamaha itu ya worth it ya, dengan 1 liter per 60 km. Nah, lanjut kita ke bagian kokpitnya ya guys. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri, di bagian kokpit ini switch-nya itu dibalut dengan warna glossy hitam, dan si bodinya sendiri dibalut dengan warna merah glossy ya. Menurut kalian ini cukup elegan bukan? Seperti ini. Nah,
untuk bagian kokpitnya sendiri itu cukup mudah ya, dari jangkauan jari-jari kita ya. Jadi untuk dipencetnya pun, digunakannya pun cukup mudah seperti ini. Nah, jadi kita udah nggak usah lihat langsung ke kokpitnya, jadi kita masih lihat ke depan dan ini masih terjangkau dengan jempol ya. Untuk fitur switchnya di sini juga ada fitur untuk fitur hazard ya, seperti ini. Ini di sini. Nah, ini untuk fitur hazardnya juga berfungsi dan ada fitur juga engine cut off seperti ini, otomatis ya. Jadi kalau kalian lagi berkendara di lampu merah atau kalian singgahnya itu nggak mau turun dari motor, bisa kalian matiin motornya tanpa kalian matiin kontaknya. Jadi kalau kalian mau dihidupkan lagi, tinggal dipencet lagi ini, terus tinggal digas, motornya langsung hidup. Jangan lupa pas kalian gas itu pencet rem depan atau rem belakang ya, soalnya khawatir kalian gas nggak dipencet rem, takutnya motornya melonong ke depan gitu. Nah, lanjut ke bagian fitur speedometer ya, kita kontakin dulu motornya. Nah, ini untuk bagian speedometernya dia ada dua layar, yang dimana layar yang di atas itu menunjukkan posisi odo speed kalian saat berkendara ya. Nah, untuk di bagian bawahnya ini adalah fitur-fitur untuk menunjang informasi dari bagian BBM seperti ini. Terus kita pencet lagi, ada bagian odo, jarak tempuh kalian untuk saat berkendara. Nah, ini lagi juga trip kalian saat berkendara, untuk kilometer, average, rata-rata. Nah, ini untuk posisi voltase baterainya atau akinya. Terus di sini sudah ya, seperti itu. Nah, ini untuk menunjukkan waktu atau jam ya, ya seperti itulah. Ini dibalut dengan sangat rapi, sangat modern dan elegan tentunya. Nah, ini dia keunikan lainnya dari fitur Yamaha Grand Filano. Dari segi tampak depan ya yang bisa kalian lihat sendiri di sini itu ada lampunya guys. Ternyata bukan hiasan aja guys. Jadi ini itu ada lampu dasinya, jadi seperti itu. Nah, ini pun kayaknya kalau divariasiin lebih unik, lebih retro lagi kelihatannya, lebih klasik lagi kelihatannya ya. Nah, buat kalian kalau mau kalian custom pun juga bisa ya. Jadi kalau untuk custom lampunya ya pakai custom lampu LED yang RGB itu, yang untuk Grand Filano juga sudah ada kan, seperti itu. Nah, sekarang gue mau coba test drive ini motor ya. Mumpung depan ada jalanan rusak nih. Guys, halus banget suaranya, suara mesinnya. Nah, menurut gua pada saat tadi gua bawa jalan, pada posisi diam seperti ini, gua suspensi depannya gua gerak-gerakin seperti ini, itu empuk ya. Tapi pada saat di jalanan rusak atau jalanan bergelombang, itu agak sedikit kurang nyaman. Jadi suspensinya agak sedikit terlalu keras ya. Gua nggak tahu apa posisi si bannya yang tekanannya keras, atau memang dari segi suspensinya atau olinya kurang ya, jadi lebih keras gitu, kurang bagus gitu maksudnya. Nah, sama di segi pengereman ya, menurut gua di harga segini sih fitur pengeremannya masih belum worth it ya, karena kalau untuk dari pesaing-pesaing yang lain kan mereka sudah
menyediakan fitur-fitur pengereman seperti ABS dan lain-lainnya, dan ini pun belum ada fitur ABS-nya ya. Jadi seperti itu, jadi ya masih seperti motor-motor di bawah harga segitu ya pada umumnya ya, seperti motor-motor yang 110 cc, matic-matic yang lain gitu dari brand-brand lain ya, hampir sama lah seperti itu untuk fitur pengeremannya. Jadi belum ada sentuhan yang benar-benar worth it dengan harga yang 27 jutaan di fitur pengereman yang belum ABS, kayaknya kurang gitu. Ya itu aja sih guys untuk kekurangannya ya. Tapi overall menurut gua motor ini cukup aerodinamis untuk nyalip-nyalip di dalam kota, cukup ringan, cukup enteng, cukup enak, dan untuk akselerasi bawahnya juga cukup responsif. Ya worth it lah untuk motor-motor kecil dengan cc 125 dengan power yang sebegitu lumayan enak menurut gua ya. Nah, ada lagi nih dari segi tampak belakang yang cukup unik. Jadi di samping yang kalian lihat lampu sen, lampu stop, dan lampu sennya itu di sini ada lampu juga nih guys. Jadi dia ngumpet di bawah sini, ini ada topinya gitu. Ya kayak unik sih kalau menurut gua. Jadi di sini tuh ada lampunya. Nanti ketika malam atau ketika motornya on, ini si lampu ini nyala juga guys gitu. Jadi kalau malam jadi double lah gitu lampunya, maksudnya jadi penglihatan visibilitas dari belakang pun itu lumayan cukup terang. Jadi seperti itu buat keamanan juga lebih sip. Nah, dari bagian mesin ada yang janggal nih. Kenapa janggal? Jadi yuk kita lihat. Dari bagian pendinginnya itu belum mengadopsi radiator, alias masih mengadopsi dengan pendingin kipas manual, jadi seperti ini ya. Di bagian di harga 27 jutaan menurut gua sih ya masih agak kurang worth it nggak sih guys, seperti itu ya. Kalau menurut kalian worth it, kalian komen. Kalau menurut kalian enggak ya kalian komen juga ya guys. Tapi ya itulah plus minusnya dari motor itu sendiri ya. Setiap motor kan beda-beda, dan tujuan untuk motor ini didesain seperti ini pasti ada tujuannya gitu ya. Yang tahu kan hanya pabriknya dan si pengembangnya ya. Kalau kita kan hanya ya review, lihat ya worth it nggak sih harga segini gitu, bukan untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekan barang tertentu ya guys. Terjadi seperti itu. Yang lebih memudahkan kalian itu ada fitur untuk pengecasan listrik di sini ya, atau pengecasan handphone bisa 12 volt ya ini ya. Nah, untuk ngecas handphone pun juga cukup simpel ya, tinggal kalian beli lagi nih chargernya di sini. Nah, terus yang lebih enaknya lagi, ini ada tempat untuk naruh handphonenya, bagasi, jadi bagasi kecil seperti ini. Nah, praktis kan? Jadi kesimpulannya ya, setiap motor kan punya ciri khas dan fitur masing-masing ya. Setiap brand pun juga punya keunggulan masing-masing. Dengan di harga yang mungkin kalian bilang cukup mahal, tapi ada mungkin orang yang bilang itu murah. Dan itu juga balik lagi ke pilihan kalian ya, karena setiap barang pun punya keistimewaannya dan kekurangannya masing-masing. Yang dari tadi gua udah jelasin juga, dengan posisi harga yang 27 juta sekian lah, seperti itu ya, kalian bisa nilai sendiri itu worth it atau enggak. Tapi kalau menurut gue pribadi, hanya kekurangannya ya dari segi pengereman aja sih ya. Mungkin kalau untuk sebagian kalian yang kurang begitu paham atau seperti gue yang masih awam lah ya dari bagian pengereman ya, dari segi ABS kan itu pengereman yang berbasis dengan teknologi ya. Jadi kalau untuk harganya segitu, yang menurut gua kalau sudah ada pengereman yang berbasis teknologi ya, itu menurut gua sudah worth it. Tapi kalau yang seperti itu yang di harga 27 juta belum ada fitur yang seperti itu ya, menurut gua juga agak ada sedikit kurang ya. Tapi dari segi desain, keiritan, terus fitur berkendara
dan informasi yang ada di dashboard. Jadi seperti itu. Dan untuk inovasi yang lainnya seperti tangki yang ada di depan yang kalian sudah praktis lagi, nggak usah buka-buka bagasi, dan bagasinya juga sudah cukup lebar. Nah itu kalian tinggal pilih sendiri itu worth it atau enggak. Dan balik lagi juga ya, kalian misalnya suka dengan motor-motor klasik, apapun itu, misalnya kalian suka atau hobi, ya harga nggak jadi patokan ya untuk kalian bisa milikin atau kalian nggak mau milikinnya juga. Ya seperti itulah, ada plus minusnya gitu. Jadi cukup sekian dari gua, dan buat kalian terima kasih juga yang udah nonton dan mampir ke channel ini. Dan gua juga mohon dukungan kalian agar channel ini terus berkembang dan menyajikan hal-hal yang informatif untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Creative Wheel.